Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para menteri, Pak Menteri Kesehatan, Pak Mensekap, yang saya hormati Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau, serta Ketua DPRD yang hadir. Yang saya hormati Pangdam, Kapolda, Kajati, Kabinda, yang saya hormati para bupati dan wali kota, para wakil bupati dan wakil wali kota, serta sekda yang hadir, beserta seluruh Forkominda, provinsi, kabupaten, dan kota, dan Lanut, dan Lanal, serta yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kota, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten dan Kota, Kapolres dan Dandim se-Provinsi Riau, Bapak Ibu sekalian, seluruh Ketua Satgas yang hadir, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras seluruh jajaran pemerintah kabupaten dan kota yang telah bersama-sama dengan TNI dan Polri bekerja keras dalam mengendalikan COVID. Tapi perlu saya sampaikan bahwa yang namanya ancaman penyebaran COVID itu belum berakhir. Belum berakhir. Manajemen pengendalian ini berada di gubernur dan jajarannya, beserta Pangdam dan Kapolda dengan jajarannya, Bupati, Wali Kota, beserta Danrem, Dandim, Kapolres, dan jajarannya. Ini kalau rukun seperti tadi disampaikan oleh Panglima maupun Kapolri, kalau bergandengan di dalam koordinasi, di rapat maupun di lapangan, persoalannya akan menjadi mudah. Ini dari pengalaman kita di tingkat nasional maupun di provinsi, kabupaten, dan kota yang kita lihat dan kita amati. Kita ingat perkembangan COVID nasional di awal Februari itu kasus aktif ada 176.000. Coba kita lihat. Di awal Februari atau akhir Januari 176.000. Sudah mendekati 200.000. Tetapi sekarang kita berada di kasus aktif 87.000. Turun separuh lebih. Dari 176.000 turun menjadi 87.000 pagi tadi data yang kita terima. Penurunannya 50
penurunannya. Ini berkat kerja keras Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kuncinya di PPKM skala mikro, yang bergerak ini di tingkat paling bawah yang kita punyai. Dan kita beruntung bahwa kita memiliki yang namanya Babinsa, Babin Kamtibmas. Ada lurah, RT, dan RW. Inilah yang harus digerakkan. Begitu ada satu kasus positif di sebuah RW, langsung isolasi, karantina di situ. Kalau berat, tadi sampaikan Pak Menkes, bawa ke rumah sakit. Tetapi hati-hati, kalau sudah turun jangan lengah, jangan kehilangan kewaspadaan. Jangan lengah dan jangan tunggu kios baru kita bertindak, terlambat. Kenapa saya datang ke Riau ini? Karena ingin mengingatkan kita semuanya, betapa kita perlu bekerja bersama-sama. Jangan lengah dan ada respon yang cepat kalau ada peningkatan. Data itu selalu tiap hari menjadi makanan sehari-hari saya. Posisi setiap provinsi seperti apa, posisi nasional seperti apa, kabupaten dan kota seperti apa, kelihatan semuanya. Saya datang ke sini juga dalam rangka itu, karena angka-angkanya kelihatan. Coba kita lihat sekarang kasus aktif di Riau. Bulan Februari coba lihat, masih rendah. Februari itu masih rendah. Yang dulu 2020, Agustus, September tinggi, sudah turun sebetulnya. Sudah turun, sudah sampai ke angka 1071 di Februari. Sudah turun. Ini ada kelengahan pasti. Begitu Maret naik 1.300, langsung April naik menjadi 4.800. Meskipun sekarang turun sedikit, tapi masih di posisi yang tinggi. Hati-hati mengenai ini, hati-hati. Angka kesembuhan juga sudah cukup baik, di angka 89, tapi masih di bawah kesembuhan nasional 92. Sehingga ini perlu ditingkatkan. Kenapa? Harus setinggi-tingginya angka kesembuhan, karena kita tidak ingin ada yang meninggal. Oleh sebab itu tadi Pak Menkes menyampaikan, kalau kurang misalnya ventilator segera infokan. Kalau obatnya terlambat segera infokan, karena kunci-kuncinya ada di situ. Angka kesembuhan per kabupaten dan kota juga kelihatan. Kita lihat, yang angka kesembuhannya rendah mana? Di Kuantan, paling bawah, di 76%. Ya, ini hati-hati. Rumah sakit hati-hati. Rokan Hilir paling baik di 91. Kampar baik juga di 91. Rokan Hulu baik juga di 90. Yang lain, mari kita bersama-sama ditingkatkan untuk kesembuhannya. Detail kita ada seperti ini, jadi angka-angkanya tidak bisa mungkin berbeda tapi sedikit mungkin nasional dan Pemda, atau nanti mungkin terpaut hari aja mungkin sudah berubah. Tapi angka-angka itu perlu kita tingkatkan lagi untuk kesembuhan. Angka kematian, hati-hati, di sini tinggi. Karena angka kematian kita di nasional 2,7. Hati-hati Indra Giri Hilir, ini 5,23.
Ini coba dicek betul, apakah obatnya sering terlambat, apakah tidak ada ventilator, cek betul, dan lain-lainnya. Rokan Hulu juga 4,5. Coba dilihat, angka-angka itu dilihat, dicatat. Dan kalau saya tanya, mestinya semua bupati, wali kota, gubernur itu tahu posisi di tingkat kabupaten seperti apa. Pak Bupati, berapakah kesembuhan di sini? Harus bisa jawab. Berapa kasus aktif di sini? Harus bisa jawab. Ada, saya datang ke daerah, tidak di Sumatera, saya datang ke daerah, saya tanya, nggak tahu. Kalau angka-angka saja tidak tahu, bagaimana menyelesaikannya? Termasuk hati-hati nanti Pangdam, Kapolda juga saya tanya, kondisi kasus aktif berapa? Kemudian perkembangan kasus aktif Riau, kita lihat per kabupaten kota, kelihatan. Meskipun warna hijau itu, lihat, coba, sebelumnya rendah, kemudian semuanya eksponensial, meloncatnya drastis. Ini ada apa? Kelengahan kita. Tidak melihat kasus per kasus itu harian, sehingga tahu-tahu eksponensial. Dari Maret, kemudian eksponensial naik. Memang ada 10 kabupaten yang ini sudah turun, tetapi masih tinggi. Yang merah tadi 2, hati-hati. Mana tadi Pelalawan, dan yang merah satu lagi di Meranti, Kepulauan Meranti. Kelihatan semuanya, jadi sekarang ini saya membaca kelihatan sekali, mana ini yang merah, mana yang hijau, kelihatan semuanya dalam kurva dan grafis seperti itu. Mana yang meningkat drastis, kenapa? Kita kemarin lihat, kenapa di Dumai peningkatannya seperti itu? Apakah karena ada pekerja migran yang TKI yang kembali atau tidak? Atau karena interaksi di antara, karena kota pelabuhan, interaksi di antara masyarakat, di sana yang tinggi, ternyata interaksi. Sehingga hati-hati, di sana memang harus diberikan perhatian. Saya tadi sudah perintah ke Pak Menkes, Dumai berikan perhatian untuk vaksinasinya. Jangan sampai keterusan. Kemudian mengenai indikator pengendalian. Ada indikator pengendalian menurut WHO itu ada semuanya. Dan levelnya di Riau, untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Panglima, merespon dengan testing, tracing, dan treatment. Itu memang standarnya dari WHO seperti itu. Level kapasitas respon itu kelihatan di situ. Bagaimana ada kasus kita merespon, itu kelihatan. Coba dilihat yang sebelah kanan. Testing, tracing, treatment. Untuk Provinsi Riau. Ini dinilai kalau yang baik itu memadai, yang sedang itu nilainya sedang, kemudian yang tidak baik itu terbatas. Testing, coba levelnya terbatas, artinya belum baik. Tracing juga
levelnya terbatas. Yang treatment itu bagus, memadai. Artinya di sini yang diberikan perhatian di testing dan tracing yang masih kurang. Karena masih pada level terbatas. Seperti testing, ini 37,25, tracing itu juga masih kecil, 0,43. Kemudian bor di seluruh provinsi di Indonesia, bed occupancy ratio. Ini hati-hati, Riau berada di nomor kedua setelah Sumatera Utara, yang paling tinggi Sumatera Utara. Sumatera Utara 55, di Riau 53, meskipun tadi laporan terakhir dari Pak Gubernur sudah di angka 47, sudah turun. Tapi sekali lagi perlu diturunkan lagi karena bor nasional adalah 29%, sudah rendah sekali nasional. Bed occupancy ratio. Sehingga artinya apa? Yang masuk rumah sakit itu harus disegerakan untuk sembuh, supaya bednya kosong, supaya keterisian rumah sakit itu bisa kosong. Sembuhkan secepat-cepatnya. Perintahkan, Pak Bupati, Wali Kota, perintahkan ke RSUD yang ada. Kurangnya apa? Tanya, obatnya komplit atau masih kurang. Misalnya di Dumai karena bornya tinggi, atau di Indra Giri Hilir, Indra Giri Hulu di angka berapa tuh? 93, atau di Dumai di 84, ini hati-hati, sudah segede itu hati-hati gitu. Meskipun tadi rata-rata 53, tapi hati-hati, ada dua yang tinggi sekali, Indra Giri Hulu dan Dumai. Tadi saya sudah sampaikan ke Pak Menkes, Rumah Sakit Pertamina ikut bantu. Saya sampaikan ke Pak Kapolri juga, Rumah Sakit Bayangkara bantu. Ini sudah kayak gini, sudah lampu merah betul itu, yang 93, yang 84 itu hati-hati. Itu 2 minggu berikut sudah bisa kolaps itu kalau enggak disiapkan. Sama seperti saat dulu Wisma Atlet, saya ingat betul, karena saya setiap malam telepon yang namanya Wisma Atlet di Jakarta. Pernah sampai lebih dari 90%, 92%. Tapi tadi pagi saya telepon, berapa Wisma Atlet saya telepon? 15%. Coba dari 92 bisa turun ke 15%. Itu atas kerjasama tadi, Pangdam, Kapolda, Gubernur, semuanya mengkonsolidasikan kekuatan yang ada. Hati-hati, karena yang namanya COVID itu menyangkut ekonomi. Enggak mungkin ekonomi naik kalau COVID-nya belum beres. COVID-nya beres, orang merasa confident, percaya diri untuk konsumsi, untuk melakukan permintaan, demand. Itu yang menyebabkan ekonomi menjadi baik. COVID-nya diselesaikan dulu, kok otomatis nanti pertumbuhan ekonomi akan naik. Kita ingat, masuk ke ekonomi ini, kita ingat di 2020 kuartal pertama kita masih sebelumnya kan plus 5%. Kemudian masuk ke kuartal pertama 2020, kita tinggal 2,97, turun. Karena mulai COVID di Wuhan, mulai COVID di negara lain, kita sudah
menjadi pesimis, menjadi turun 2,97, padahal COVID belum masuk Indonesia saat itu. Begitu COVID masuk di awal Maret, kuartal kedua 2020, langsung jatuh ekonomi kita menjadi minus 5,32%. Karena orang sudah tidak pede untuk melakukan konsumsi, orang sudah tidak percaya diri untuk melakukan permintaan. Kalau nggak ada konsumsi, nggak ada permintaan, artinya apa? Produksinya juga nggak mungkin mau menstok, nggak kuat dia. Dia nggak berproduksi. Kalau pabrik, industri, usaha kecil, usaha menengah nggak berproduksi, artinya apa? Ya ekonomi jatuh. Kaitannya seperti itu. Tapi alhamdulillah di kuartal ketiga mulai ada peningkatan, tapi masih minus 3,49. Tapi lebih baik dari kuartal kedua. Kuartal keempat masih minus, tapi lebih baik, minus 2,19%. Tapi masih minus. Nah di kuartal pertama 2021, kita sudah mendekati mau positif, tapi masih minusnya 0,74%. Tapi masih minus. Tapi di kuartal kedua artinya April, Mei, Juni. Saya sudah menyampaikan pada Menteri dan ini didukung oleh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota karena agregat, karena ekonomi nasional itu berasal dari agregat di kabupaten, kota, dan provinsi. Kuartal kedua berarti April, Mei, Juni, target kita kurang lebih 7%. Dan gimana caranya? Caranya ya COVID-nya selesaikan. Sehingga orang percaya diri untuk konsumsi, untuk ada demand, sehingga produksinya bergerak. Hati-hati, kurang lebih 7% plus itu bukan barang mudah, tetapi saya meyakini insya Allah bisa. Kenapa saya datang ke Provinsi Riau? Saya ingin memberikan keyakinan itu. Dan untuk ekonomi, Riau masuk provinsi yang sudah positif. Ini alhamdulillah. Meskipun masih kecil, tapi sudah positif. Di Riau masuk 10 provinsi yang positif. Nah, sudah di 0,41 positif, tapi masih 0,41, tapi sudah positif Pak Gub. Jadi harus optimis. Tapi COVID-nya ini diberesin. Kalau diberesin melompat di atas 7. Kalau bisa beresin. Di kuartal kedua. Kuartal ketiga akan lebih mudah lagi. Hati-hati, dukungan di sini karena ada sawit, ada kertas, ada usaha kecil yang kuat di sini. Ini memberikan dukungan. Pertanian, perkebunan di sini itu sangat kuat sekali. Dan sekarang harga-harga komoditas pertanian, karet, sawit, kertas, semuanya pada posisi tinggi. Jadi saya memperkirakan insya Allah di kuartal kedua dengan catatan COVID-nya beres, rampung Provinsi Riau. Karena sudah positif. Yang lain semua provinsi negatif, Riau termasuk yang positif, 0,41. Angka-angka per kabupaten kota bisa dilihat, mana yang plus, mana yang masih minus. Yang masih merah-merah, masih minus, tapi sudah di angka-angka yang minusnya kecil-kecil kok. Bisa perbaiki asal COVID-nya ini diselesaikan. Ini hanya kita bagaimana rakyat, dunia usaha itu memperoleh kepercayaan diri untuk mengkonsumsi, untuk ada demand, untuk ada permintaan.
Hanya itu kuncinya. Kalau itu bisa kita selesaikan, insya Allah ekonominya berjalan, COVID-nya ketekan. Jadi saya melihat tadi kurvanya di sini sudah turun sedikit. Tapi yang kita butuhkan turunnya banyak. Tadi Pak Panglima, Pak Kapolri sudah memberi perintah ke Pangdam dan Kapolda, 2 minggu harus turun. Kelihatan, bisa kok. Pengaman kita dulu di Jawa Timur tinggi sekali, kita datang dan kita konsolidasi, bisa juga turun. Jauh lebih tinggi dari Riau. Ini mumpung belum terlambat, marilah kita bersama-sama menyelesaikan persoalan COVID-nya dan juga persoalan ekonominya untuk rakyat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.